Halo, sahabat mahasiswa. Bertemu dengan saya, Audina Arfianisa dari kelompok Komunikasi Politik dan Sistem Politik. Yang pertama yang akan saya bahas itu ada komunikasi politik. Secara dasolen, komunikasi politik bersifat normatif. Proses komunikasi berada dalam ikatan-ikatan norma. Hukum-hukum komunikasi menandai karakter ilmu ini sebagai ilmu yang menyoroti perilaku individu-individu di dalam proses komunikasi dan bagaimana perubahan serta pembentukan sikap perilaku yang diakibatkan oleh kegiatan komunikasi tersebut. Selanjutnya, menurut Aranguren tahun 1967, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan. Sedangkan menurut De Fleur tahun 1970 mengatakan bahwa komunikasi adalah pengkoordinasian makna antara seseorang dan khalayak. Selanjutnya dari Scrum tahun 1974 yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap. Menurut Nimo tahun 2000 mengatakan bahwa politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Sebagaimana diketahui, setiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain, baik jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Seringkali mengalami perbedaan tersebut menimbulkan konflik, perselisihan, dan percekcokan. Lahirnya asosiasi dalam masyarakat sebagai transparasi dari Daswallen. Dalam asosiasi inilah individu manusia mengembangkan Daswallen keinginan melalui tukar-menukar pesan komunikasi yang distrukturisasikan ke dalam bentuk-bentuk simbol komunikasi. Tukar-menukar pesan komunikasi mulai ditata secara bijak yang diselenggarakan oleh suatu asosiasi kemasyarakatan yang tertinggi sebagai pranata politik atau political institution. Dikatakan sebagai asosiasi masyarakat tertinggi karena diberi atribut kekuasaan untuk mengatur negara. Selanjutnya ada komunikator politik. Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Proses komunikasi yang berlangsung dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Persyaratan tersebut antara lain: A. Memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah kenegaraan. B. Berorientasi pada kepentingan negara. C. Memiliki kepekaan emosi. D. Tidak bersifat hipokrit. Selain komunikator yang berada pada lembaga kekuasaan, yaitu para elit berkuasa, terdapat pula komunikator-komunikator yang berada pada masyarakat yang disebut juga elit masyarakat. Selanjutnya ada komunikan. Tidak sulit untuk menentukan siapa yang diklasifikasikan komunikan. Komunikan dapat bersifat individual atau perorangan. Dapat juga berupa institusi, masyarakat secara keseluruhan, partai politik, atau negara lain. Selanjutnya ada pesan-pesan komunikasi. Pesan-pesan komunikasi merupakan produk penguasa atau lembaga kekuasaan setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasi ke dalam simbol-simbol yang sesuai kapasitas sasaran. Isi komunikasi terdiri dari A. Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas dan transformasi pesan-pesan. B. Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju pada upaya mempertahankan dan pelestarian sistem yang sedang berlangsung. C. Sejumlah metode atau cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integratif bagi penghuni sistem. D. Karakteristik yang menunjukkan identitas nasional. E.
Motivasi sebagai dorongan dasar yang memacu pada upaya modernisasi atau pembaruan-pembaruan. Melihat poin-poin di atas memberi informasi bahwa komunikasi dalam prosesnya berada pada struktur formal. Selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi sebagai alat transformasi pesan-pesan komunikasi dari penguasa kepada masyarakat. Tujuan komunikasi. Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu menyatu dengan tujuan pemerintah atau tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi ditata secara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai kebijakan yang telah ditetapkan komunikator atau elit berkuasa pemerintah. Sumber komunikasi politik menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai alat keluarnya, diperolehnya, atau munculnya informasi-informasi yang dapat dijadikan materi pesan. Sumber dapat berasal dari individu karena ide-idenya yang sangat berharga, atau sumber dapat pula berasal dari suatu paham, ideologi, pola-pola keyakinan, atau dapat pula berasal dari seperangkat norma-norma. Selanjutnya ada sistem politik. Menurut Pamuji tahun 1981, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruh yang kompleks atau utuh. Menurut Prajudi tahun 1973, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu jaringan dan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Fungsi komunikasi politik. Yang pertama ada sosialisasi politik, yang kedua rekrutmen politik, yang ketiga artikulasi kepentingan. Itu artinya jembatan yang menghubungkan pemimpin dengan rakyatnya. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan. Yang kelima, penghakiman kebijakan. Yang keenam, agregasi kepentingan. Ada komunikasi politik, dan yang terakhir pembuatan kebijakan. Ciri-ciri sistem politik. Menurut Gabriel Almond, terdapat 4 ciri sistem politik, yaitu pertama, semua sistem politik mempunyai kebudayaan politik. Yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda. Yang ketiga, semua struktur politik dalam masyarakat primitif maupun modern bekerja dalam rangka melaksanakan berbagai fungsi. Dan yang terakhir, semua sistem politik ditinjau dari segi kebudayaan adalah sistem campuran. Selanjutnya ada infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah kelompok struktur yang terdapat dalam masyarakat yang dikenal dalam bentuk kelompok kepentingan, seperti majelis ulama, partai politik, persatuan pemuda atau mahasiswa, kelompok buruh, dan sebagainya. Infrastruktur politik berfungsi melakukan artikulasi dan agregasi politik. Hal
ini dilakukan dengan menampung dan merumuskan aspirasi dari berbagai macam kelompok kepentingan. Aspirasi ini kemudian disaring dan digabungkan menjadi satu fungsi agregasi yang selanjutnya diteruskan kepada suprastruktur politik untuk diproses. Selanjutnya ada suprastruktur politik adalah kelompok struktur politik yang ada dalam pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif. Suprastruktur politik berfungsi memproses semua input dari infrastruktur politik yang selanjutnya menetapkannya dalam bentuk keputusan bersama yang disebut output atau produk politik. Pada hakikatnya, suprastruktur politik menjalankan fungsi pembuatan keputusan oleh lembaga legislatif, laksanaannya keputusan oleh lembaga eksekutif, dan pemberian peradilan oleh lembaga yudikatif. Selanjutnya ada gaya komunikasi politik. Yang pertama dinyatakan suatu pesan yang eksplisit. Dan yang kedua ada laten, hanya dapat dibaca melalui isyarat perilaku. Jadi laten itu hanya bisa dibaca melalui bahasa isyarat dari gerakan manusia. Yang ketiga, spesifik, pernyataan dari suatu peristiwa politik atau kejadian yang potensial bersifat politis. Yang keempat, partikular, suatu pesan yang karena bahasanya tidak mudah disampaikan ke seluruh lapisan pemerintah. Selanjutnya ada generalistik, suatu pesan yang perumusannya dapat disampaikan ke seluruh lapisan pemerintahan. Selanjutnya ada komunikasi politik dalam negara demokrasi dan otoriter. Perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. Untuk negara demokrasi adalah masyarakat bebas dalam menyampaikan pemikiran dan aspirasinya. Yang kedua, komunikasi politik dapat berlangsung dari penguasa ke masyarakat dan masyarakat ke penguasa. Yang ketiga, kebijakan negara dapat diambil dari tuntutan masyarakat. Yang keempat, komunikasi politik tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pengguna. Sedangkan negara otoriter, pemerintah didominasi oleh dari satu partai tunggal. Yang kedua, kebijakan negara disampaikan oleh para pemimpin partai yang berkuasa kepada masyarakat tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses sistem politik. Yang ketiga, masyarakat tidak dapat bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, komunikasi politik digunakan untuk tujuan memperkuat kekuasaan penguasa. Dan yang terakhir, komunikasi politik hanya dari penguasa ke masyarakat. Itulah komunikasi politik dan sistem politik dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.